Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang diskusi studi kasus reflektif untuk mata kuliah pemahaman terhadap peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Wulan Mulyaningsih. Ada rekan saya Koko Arya Dipa dan rekan saya Umi Solihatun. Kasus pertama yang akan kami angkat yaitu seorang guru matematika di kelas 7 meminta kepada peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Ada sebagian peserta didik yang mampu mengerjakannya dengan benar, namun ada beberapa yang masih kesulitan. Masalah yang ditemukan, kondisi yang diharapkan semua peserta didik mampu memahami dan mengerjakan soal, mencari nilai rata-rata min dengan benar tanpa melihat langkah-langkahnya terlebih dahulu. Namun kondisi yang terjadi, ada sebagian peserta didik yang mampu mengerjakan soal dengan benar tanpa melihat urutan langkah-langkah, namun ada beberapa yang masih salah dalam mengerjakan. Ada gap perbedaan antara harapan bahwa semua peserta didik bisa mengerjakan soal dengan benar dan kenyataan bahwa beberapa masih mengalami kesulitan. Dari masalah yang kita temukan, kami berupaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara 1. Kita melakukan pengulangan dan latihan, memberikan lebih banyak latihan soal dengan variasi yang berbeda untuk memperkuat pemahaman konsep peserta didik. Yang kedua, memberikan pendekatan yang berbeda. Mungkin kita bisa menggunakan berbagai metode pendekatan seperti visual, audio, dan kinestetik untuk menjelaskan konsep nilai rata-rata. Yang ketiga, yaitu melakukan diskusi kelompok yang bisa mendorong diskusi kelompok di mana peserta didik dapat saling membantu dan menjelaskan konsep satu sama lain. Nah, dari upaya-upaya penyelesaian masalah tadi, kita bisa mendapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman konsep yang lebih baik pada peserta didik dalam memahami konsep dasar berhitung dan mencari nilai rata-rata sehingga dapat digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya peningkatan kemandirian pada siswa. Siswa menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan soal-soal dengan benar tanpa perlu melihat langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu pemilihan metode yang tepat dan pendekatan yang menyenangkan menjadikan peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar dan aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, refleksi dari kasus yang kita paparkan tadi yaitu guru perlu terus melakukan pemantauan dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemilihan metode belajar yang tepat akan menghasilkan pembelajaran yang lebih inklusif dan responsif, sehingga proses pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan dalam belajarnya. Masalah: peserta didik belum bisa berhitung dengan lancar. Upaya pemecahan masalah. 1. Model pembelajaran konstektual. Mengaitkan materi berhitung dengan situasi sehari-hari seperti menghitung jumlah mainan atau jumlah buah.
membantu siswa dalam memahami relevansi angka dalam kehidupan mereka. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Mengajukan masalah nyata yang membutuhkan berhitung untuk menyelesaikannya. Misalnya, jika kita memiliki 5 apel dan ditambahkan 3 lagi, berapa jumlah apel yang kita miliki sekarang? Yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur, di mana guru menjelaskan konsep dasar dengan menggunakan alat bantu visual atau demonstrasi langsung. Hasil dari upaya pemecahan yang diharapkan: peningkatan kemandirian. Siswa akan lebih mandiri dalam menyelesaikan soal-soal berhitung dan tidak terlalu bergantung pada bantuan guru atau teman. Yang kedua, pemahaman konsep yang lebih baik. Siswa dapat memahami konsep dasar berhitung dan bagaimana menerapkannya dalam situasi sehari-hari. Yang ketiga, keterlibatan dan motivasi yang tinggi. Dengan pendekatan yang menyenangkan, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang keempat, peningkatan kemampuan berhitung. Siswa diharapkan dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan lebih lancar dan percaya diri. Refleksi. Keberhasilan dalam pembelajaran. Peningkatan kemampuan berhitung siswa menunjukkan bahwa metode yang digunakan efektif. Ini memperkuat keyakinan bahwa pendekatan yang variatif dan menyenangkan dapat memfasilitasi pemahaman konsep dasar. Perubahan sikap siswa. Siswa yang awalnya merasa kesulitan kini menunjukkan sikap positif terhadap matematika. Ini menunjukkan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung agar siswa merasa aman dan nyaman saat belajar. Selanjutnya, untuk kasus yang ketiga, Made adalah guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Contoh yang diberikan Made berbeda dengan yang ada di buku panduan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan peserta didik karena perbedaan hal tersebut. Selain itu, juga berpotensi menyebabkan kesenjangan antara materi yang diajarkan di kelas dengan materi yang akan muncul di dalam ujian akhir. Bagaimana upaya Made agar peserta didik dapat memahami secara utuh dan dapat mengaitkan antara contoh yang diberikan berdasarkan materi teks deskripsi yang diajarkan. Upaya pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan dan mengaitkan contoh realita yang diberikan dengan contoh yang di buku panduan untuk menunjukkan kesamaan dan membuat perbandingan dalam mendeskripsikan objek. Yang kedua, menampilkan video gedung yang ada di ibu kota agar peserta didik mempunyai gambaran contoh yang ada di buku. Kemudian untuk upaya yang ketiga, yaitu memberikan kegiatan tambahan untuk peserta didik, yaitu dengan mengajak peserta didik keluar kelas dan diminta untuk mendeskripsikan tentang benda atau pemandangan yang ada di sekitarnya. Kemudian hasil dari upaya tersebut, yang pertama yaitu terdapat peningkatan pemahaman peserta didik tentang teks deskripsi. Peserta didik mampu membuat teks deskripsi tentang objek atau pemandangan yang ada di sekitarnya. Kemudian hasil yang kedua yaitu peserta didik mampu menerapkan kemampuan mendeskripsikan benda atau pemandangan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian hasil yang ketiga, peserta didik mampu memahami teks deskripsi tentang objek yang abstrak ataupun di luar pengalaman mereka. Selanjutnya adalah refleksi. Dengan memberikan contoh yang lebih relevan dengan kehidupan peserta didik, Made sudah menerapkan pembelajaran kontekstual dan berpusat pada peserta didik. Made sangat memperhatikan latar belakang, pengalaman, sosial, dan pengetahuan peserta didiknya. Pembelajaran yang relevan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Dan terima kasih, sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.